bahas analisis keuangan Kinerja. udah. Aneh, jelek gak sih dipotong-potong? Bombastic side eye, criminal offensive side Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kamu aja nih Sal yang ngomong. Udah bisa tuh. Enggak, ini aja nih, ayo. Kan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Vincentia Rosalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita masuk terlebih dahulu ke dalam latar belakang dari PT Barito Pacific Tbk. Nah, PT Barito Pacific Tbk ini mempunyai kode emiten yaitu BRTP. Nah, perusahaan ini adalah holding company berskala global memiliki laporan keuangan konsolidasian yang berperan krusial sebagai instrumen transparansi dan evaluasi kinerja di tengah volatilitas pasar modal serta ketidakpastian ekonomi makro. Laporan keuangan tidak hanya merepresentasikan data numerik, tetapi juga mencerminkan ketahanan strategi diversifikasi perseroan dalam menghadapi transisi energi global dan siklus industri petrokimia. Struktur bisnis dari PT Barito Pacific Tbk yang terdiversifikasi melalui sektor petrokimia dan infrastruktur yaitu ada PT Chandra Asri Pacific Tbk serta energi terbarukan panas bumi atau Star Energy Geothermal, menciptakan mekanisme penyeimbang arus stabilitas pendapatan dari energi terbarukan, berperan sebagai penyangga finansial saat sektor petrokimia mengalami tekanan dari fluktuasi harga komoditas global. Urgensi penelitian semakin relevan pada tahun buku 2024 ketika perseroan mengalami kontraksi pendapatan sebesar 13,51% menjadi 2.380 juta US dollar akibat penurunan kinerja segmen petrokimia dan pelaksanaan turnaround maintenance. Namun demikian, laba bersih justru meningkat menjadi 23,17% menjadi 122,90 juta US dollar. Divergensi ini menunjukkan keberhasilan efisiensi biaya operasional serta kontribusi stabil dari pembangkit listrik panas bumi berkapasitas 885 MW, sehingga analisis ini penting untuk menilai kualitas, profitabilitas, dan efektivitas strategi diversifikasi perusahaan. Di slide berikutnya kita akan membahas tentang rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis kondisi kesehatan keuangan PT Barito Pacific Tbk selama periode tahun 2023 sampai 2024 melalui pendekatan rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Fokus utama penelitian diarahkan pada fenomena divergensi kinerja keuangan, yaitu terjadinya penurunan pendapatan konsolidasian yang disertai dengan peningkatan laba bersih. Kondisi tersebut mendorong perlunya identifikasi faktor-faktor operasional dan strategis yang memengaruhi kinerja perusahaan, serta evaluasi peran segmen energi terbarukan dalam menjaga resiliensi finansial grup di tengah volatilitas sektor petrokimia. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kesehatan keuangan perseroan, menjelaskan penyebab divergensi kinerja secara objektif, serta menilai efektivitas kontribusi energi terbarukan dalam memperkuat ketahanan finansial perusahaan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akuntansi keuangan terkait analisis rasio dan strategi diversifikasi usaha. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi manajemen serta referensi pengambilan keputusan bagi
investor dan pemangku kepentingan lainnya. Pada slide berikutnya kita membahas tentang profil perusahaan dari PT Barito Pacific Tbk. Di sini ada perjalanan singkat dari perseroannya. Di tahun 1979, PT Barito Pacific Tbk didirikan dengan nama PT Barito Pacific Timber dan bergerak di industri perkayuan. Di tahun 1993, perseroan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia sebagai langkah penguatan struktur permodalan. Di tahun 2007, transformasi strategis dilakukan dengan pengalihan fokus bisnis ke sektor petrokimia dan energi melalui akuisisi mayoritas PT Chandra Asri Petrochemical Tbk serta perubahan nama menjadi PT Barito Pacific Tbk. Di tahun 2018, ekspansi ke sektor energi terbarukan melalui akuisisi Star Energy Geothermal sebagai bagian dari strategi diversifikasi dan dukungan terhadap transisi energi global. Di tahun 2024, perseroan memperkuat posisi sebagai perusahaan energi regional melalui pengembangan infrastruktur petrokimia, perubahan identitas PT Chandra Asri Pacific Tbk, ekspansi energi angin PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu Sidrap 1 75 MW, serta pengelolaan total kapasitas energi hijau mencapai 885 MW. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur bisnis dan identitas anak. PT Barito Pacific Tbk mengelola bisnisnya melalui 3 pilar strategis utama, yaitu yang pertama ada petrokimia dan infrastruktur. Dijalankan melalui PT Chandra Asri Pacific Tbk, produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia. Segmen ini juga melakukan ekspansi global, termasuk akuisisi aset Shell Energy dan Chemical Spark di Singapura pada 2024. Dan nomor 2-nya ada energi terbarukan, diwakili oleh Star Energy Geothermal, PT Barito Renewable Plus Energy Tbk dengan kapasitas 885 MW melalui masuk ke energi angin melalui PLTB Sidrap 1 75 MW sebagai bagian dari bauran energi hijau. Dan ketiga ada properti dikelola dan oleh PT Gria Idola, fokus pada pengelolaan kawasan industri dan aset komersial yang mendukung ekosistem bisnis grup. Pada slide berikutnya kita masih akan membahas tentang perusahaan dari PT Barito Pacific Tbk. Di sini ada visi dan nilai perusahaan. Visi perusahaan adalah menciptakan dampak yang memberikan nilai berkelanjutan bagi masyarakat, bisnis, dan berbagai pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, perseroan menjalankan misi dalam mengembangkan jaringan gagasan, talenta, dan modal yang mampu membuka potensi pertumbuhan ekonomi, serta mendukung perkembangan Indonesia di masa depan. Dalam pelaksanaannya, perseroan berpegang pada nilai-nilai utama perusahaan, yaitu integritas dalam bersikap jujur dan transparan, tanggung jawab yang mengedepankan aspek lingkungan dan sosial, serta semangat keunggulan dalam mencapai hasil terbaik. Selain itu, perseroan memiliki tekad kuat untuk terus berinovasi dan menghadapi tantangan industri guna menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Masuk ke dalam struktur permodalan dibagi menjadi 3, yaitu ada mayoritas saham publik atau masyarakat, dan saham tertiary. Untuk mayoritas saham sendiri dipegang oleh Bapak Prajogo Pangestu, memiliki 71,17% saham, memberikan kendali strategis yang kuat atas arah perusahaan. Yang kedua ada saham publik atau untuk masyarakat, itu di angka 28,30%, memungkinkan partisipasi investor publik dalam pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga ada saham tertiary 0,53%, dimiliki perusahaan sendiri sebagai bagian dari strategi stabilisasi harga saham dan keyakinan manajemen terhadap nilai intrinsik. Ketersediaan pembangkit energi dan diversifikasi portofolio. Pada tahun 2024, PT Barito Pacific Tbk memprioritaskan optimalisasi kinerja operasional segmen energi terbarukan untuk menjaga stabilitas pendapatan di tengah volatilitas industri petrokimia. Keberhasilan ini tercermin dari tingkat ketersediaan pembangkit utama. Pembangkit wayang windu memiliki availability sebesar 97%
7%, menunjukkan efektivitas pemeliharaan preventif dan minimal downtime sehingga aliran pendapatan listrik ke PLN tetap stabil. Pembangkit Talak memiliki tingkat ketersediaan antara 90 hingga 99%, menandakan kontinuitas operasi yang terjaga melalui pengelolaan aset yang disiplin dan optimal. Sementara itu, Darajat memiliki availability antara 74% hingga 80%, mencerminkan adanya pemeliharaan besar dan optimasi sumur panas bumi yang memastikan produktivitas jangka panjang tetap terjaga. Selain menjaga ketersediaan, pembangkit perseroan terus melakukan ekspansi, strategi, dan diversifikasi portofolio energi. Akuisisi PLTB Sidrap berkapasitas 75 MW dilakukan sebagai langkah diversifikasi teknologi energi hijau di luar panas bumi, mendukung transisi energi nasional. Perseroan juga merencanakan akuisisi Shell Energy dan Chemicals Park di Singapura untuk mengintegrasikan rantai pasok regional, meningkatkan efisiensi logistis, dan membuat daya saing di tingkat Asia Tenggara. Transformasi aset infrastruktur termasuk dermaga dan fasilitas penyimpanan diubah menjadi pusat laba baru yang mendorong pertumbuhan segmen usaha lainnya. Langkah-langkah tersebut menegaskan bahwa PT Barito Tbk mampu minimalkan risiko operasional, memanfaatkan aset energi secara optimal, dan memperluas portofolio bisnis secara strategis. Segmen energi terbarukan tidak hanya menjadi penyangga finansial, tetapi juga pilar utama resiliensi kinerja perusahaan di tengah tekanan pasar. Komitmen keberlanjutan dan penghargaan. PT Barito Pacific Tbk menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan dalam seluruh kegiatan operasional dan ekspansi bisnis. Sepanjang tahun 2024, perseroan berhasil memperoleh penghargaan Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menunjukkan bahwa seluruh aktivitas perusahaan telah mematuhi standar lingkungan yang berlaku. Penghargaan ini mencerminkan upaya konsisten perseroan dalam menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab serta sosial dan ramah lingkungan. Dalam implementasinya, portofolio energi terbarukan perseroan, termasuk pembangkit panas bumi dan energi angin, tetap menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas finansial, sekaligus mendukung transisi energi nasional. Strategi diversifikasi yang selaras dengan prinsip ESG memastikan bahwa ekspansi bisnis tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dan sosial secara berkelanjutan. Dengan demikian, PT Barito Pacific Tbk berhasil menggabungkan pencapaian kinerja operasional dengan tanggung jawab lingkungan, memperkuat nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan, dan menegaskan posisi perusahaan sebagai pemain energi terbarukan yang berkomitmen pada keberlanjutan. Struktur dan pertumbuhan aset PT Barito Pacific Tbk. Pada tahun 2024, PT Barito Pacific Tbk menunjukkan dinamika aset yang berbeda antara aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar tercatat sebesar 3.493,52 juta US dollar, sedikit menurun dari 3.624,85 juta US dollar pada tahun 2023 akibat berkurangnya cadangan kas, penurunan nilai persediaan, dan pencairan aset keuangan jangka pendek untuk mendukung kebutuhan operasional. Sebaliknya, aset tidak lancar menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan dari 6.524,82 juta US dollar menjadi 7.039,05 juta US dollar, didorong oleh ekspansi aset tetap, penguat investasi jangka panjang, dan progres proyek strategis. Liabilitas jangka pendek meningkatkan signifikan dari 1.137,50 juta US dollar menjadi 1.433,95 juta US dollar seiring jatuh tempo pinjaman jangka panjang dan penggunaan fasilitas pinjaman bank jangka pendek. Liabilitas jangka panjang tetap stabil dengan kenaikan marginal
dari 4.900,24 juta US dollar menjadi 4.910,63 juta US dollar, menunjukkan pengelolaan utang yang terkendali. Posisi ekuitas tumbuh dari 4.111,93 juta US dollar menjadi 4.187,99 juta US dollar. Didorong oleh laba ditahan dan kontribusi laba entitas anak, membuktikan kemampuan perusahaan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, meski pendapatan konsolidasian menurun. Oke, selanjutnya kita masuk ke realisasi pendapatan dan pertumbuhan laba. Pendapatan konsolidasian PT Barito Pacific Tbk pada 2024 tercatat sebesar 2.387 juta US dollar, turun 13,51% dari tahun sebelumnya karena fluktuasi harga petrokimia global dan pemeliharaan berkala turnaround maintenance. Laba kotor sebesar 518,80 juta dolar, turun 15%, mencerminkan keberhasilan manajemen mengendalikan biaya pokok produksi sehingga margin kotor tetap kompetitif. Laba bersih meningkat signifikan dari 99,78 juta US dollar menjadi 122,90 juta US dollar atau naik 23,17% didorong oleh optimalisasi pendapatan keuangan, kontribusi laba entitas asosiasi, dan disiplin beban operasional. Laba komprehensif juga naik menjadi 108,33 juta US dollar dari 77,42 juta US dollar, sebagian besar karena keuntungan selisih kurs yang menguntungkan posisi keuangan perseroan. Selanjutnya, kinerja arus kas PT Barito Pacific Tbk. Arus kas operasional perseroan tetap positif meski pendapatan menurun, didukung manajemen modal kerja yang efisien dan dividen stabil dari entitas asosiasi. Hal ini memberikan fleksibilitas untuk membiayai belanja modal secara mandiri dan memenuhi kewajiban tepat waktu. Arus kas investasi difokuskan pada penguatan infrastruktur energi terbarukan dan proyek integrasi regional, memastikan ekspansi aset tetap dan akuisisi strategis berjalan sesuai rencana pertumbuhan jangka panjang. Keberhasilan menjaga arus kas operasional di tengah penurunan pendapatan menegaskan bahwa modal bisnis PT Barito Pacific Tbk resilient, memperkuat profil kredit dan validasi strategi diversifikasi bisnis yang dijalankan. Selanjutnya, evaluasi kinerja keuangan berdasarkan rasio. Analisis rasio menunjukkan peningkatan kualitas profitabilitas dan efisiensi opsional. Gross profit margin meningkat dari 20,22% menjadi 21,73%, menunjukkan pengendalian biaya pokok produksi yang lebih baik. Net profit margin naik dari 3,61% menjadi 5,15%, mencerminkan disiplin beban operasional yang efektif. Current ratio menurun dari 3,19 kali menjadi 2,44 kali, tetap aman di atas standar industri karena penggunaan aset lancar untuk pembiayaan investasi strategis. Debt to equity ratio sedikit meningkat dari 1,4 kali menjadi 1,11 kali, menandakan ketergantungan utang yang terkendali. Debt to asset ratio naik dari 0,42 kali menjadi 0,44 kali, dan debt to capital ratio meningkat dari 50,91% menjadi 52,58%. Memperlihatkan strategi leverage untuk pertumbuhan. Return on asset meningkat dari 0,98% menjadi 1,17% dan return on equity naik dari 2,43% menjadi 2,93%, menandakan penggunaan aset dan ekuitas yang lebih efektif untuk menghasilkan laba bersih. Persepsi investor dan valuasi pasar. Rasio pasar menunjukkan valuasi saham PT Barito Pacific Tbk yang dimana lebih atraktif pada tahun 2024. Price to earnings ratio atau PER menurun dari 102,50 menjadi 83,15, yang dimana menunjukkan harga saham lebih proporsional terhadap pertumbuhan laba bersih sebesar 23,17%. Price to book value atau PBV tercatat 3,10, yang dimana sedikit turun dari 3,45 pada tahun sebelumnya. Namun, tetap mencerminkan apresiasi pasar yang tinggi terhadap aset perusahaan. Nah, data ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek pertumbuhan perusahaan, khususnya pada lini bisnis energi terbarukan.
peningkatan rasio profitabilitas dan efisiensi aset, ditambah dengan manajemen kas dan leverage yang terkendali, memperkuat posisi keuangan perusahaan dan daya saingnya di pasar regional. Kinerja PT Barito Pacific Tbk atau BRPT sepanjang periode 2023-2024 mencerminkan keberhasilan integrasi 3 pilar strategis utama, yaitu yang dimana ada resiliensi internal, kepercayaan pasar, dan juga legitimasi ESG. Dari sisi operasional, manajemen mampu merespon tantangan penurunan pendapatan sebesar 13,51% melalui efisiensi biaya serta diversifikasi ke sektor panas bumi. Strategi ini terbukti efektif dengan peningkatan laba bersih sebesar 23,17%. yang dimana mencapai 122,90 juta US dollar. Fundamental yang solid tersebut mendapatkan respon positif dari pasar. Hal ini tercermin dari valuasi premium dengan PER sebanyak 83,15 kali dan PBV 3,10 kali. Serta likuiditas transaksi yang tinggi mencapai rata-rata 247,42 juta saham per hari. Secara eksternal, posisi perusahaan juga semakin kuat di mata publik dan investor berkat profil risiko lingkungan yang unggul. BRPT juga memperoleh skor Sustainalytics sebesar 16,30 dengan kategori low risk serta peringkatnya MSCI ESG BBB. Keseluruhan capaian ini menunjukkan bahwa BRPT tidak hanya mampu mempertahankan kinerja keuangan di tengah volatilitas global, tetapi juga secara konsisten membangun nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Strategi pertumbuhan dan outlook 2025 PT Barito Pacific Tbk. Pada tahun 2025 diproyeksikan sebagai tahun akselerasi pertumbuhan strategis bagi PT Barito Pacific Tbk, bertumpu pada pilar kimia, infrastruktur, dan energi terbarukan. Perseroan menargetkan stabilisasi pendapatan konsolidasi seiring pulihnya permintaan global dengan tetap berhati-hati menghadapi tantangan makroekonomi. EBITDA diproyeksikan stabil, didukung perbaikan efisiensi pada sektor kimia dan infrastruktur, serta kontribusi sektor panas bumi yang defensif. Prioritas operasional mencakup integrasi unit bisnis baru, termasuk akuisisi kompleks petrokimia di Singapura, serta penguatan lini logistik dan pelabuhan untuk mendukung ketahanan rantai pasok grup. Selanjutnya ada komitmen keberlanjutan tata kelola dan energi hijau. Melalui Barito Renewables, perusahaan terus meningkatkan kontribusi aset panas bumi serta mulai mengembangkan energi angin sebagai bagian dari transisi energi nasional. Di sisi tata kelola, perseroan menegaskan penerapan Good Corporate Governance sebagai fondasi operasional. Prinsip GCG diinternalisasi secara konsisten oleh manajemen hingga seluruh level organisasi, didukung sistem pengawasan dan pengendalian internal yang ketat untuk menjaga kredibilitas keputusan strategis. Komitmen tersebut tercermin dari capaian MSCI ESG, rating BBB, serta skor Sustainalytics sebesar 16,30 yang menunjukkan resiko ESG ini rendah. Dengan struktur permodalan yang solid, Barito Pacific menjalankan peta jalan net zero emission secara bertahap, menyeimbangkan pertumbuhan profitabilitas jangka panjang dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Oke, selanjutnya ada penghargaan global pembiayaan hijau dan kinerja saham. Dari sisi pengakuan global, PT Barito Pacific memperoleh sejumlah penghargaan internasional pada Global GCR dan ESG Summit pada tahun 2024. Perseroan meraih Best GCR dan ESG Leadership Award kategori Platinum, Best Community Program Award kategori Gold, serta Best Environmental Excellence Award kategori Silver. Profil ESG yang kuat ini membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan hijau, seperti Sustainability Linked Loans, yang berdampak pada penurunan biaya bunga dan penguatan laba bersih perusahaan. Sementara itu, kinerja saham BRPT sepanjang tahun 2024 menunjukkan volatilitas. Harga saham sempat mencapai level tertinggi di 1.610 per lembar, terendahnya di 915 per lembar, dengan penutupan akhir tahun di 1.035 per lembar. Tingginya likuiditas yang tercermin dari rata-rata volume perdagangan harian sebesar 247,42 juta saham menunjukkan minat investor yang masih solid. Pertumbuhan laba bersih sebesar 23,17% turut mendorong valuasi perusahaan dengan PER di level 83,15 kali dan PBV sebesar 3,10 kali yang mencerminkan ekspektasi positif pasar terhadap pertumbuhan aset dan penciptaan nilai jangka panjang. Oke, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan, PT Barito Pacific menunjukkan ketahanan finansial yang kuat melalui strategi diversifikasi bisnis.
Meskipun pendapatan konsolidasi mengalami penurunan sebesar 13,51% akibat tekanan pada sektor petrokimia. Kontribusi yang stabil dari segmen energi terbarukan mampu menjaga arus kas perusahaan. Selain itu, laba besi justru meningkat sebesar 23,17% menjadi 122,90 juta dolar Amerika Serikat. Hal ini mencerminkan efisiensi biaya yang semakin baik serta kualitas margin operasional yang terus membaik. Dari sisi likuiditas, perusahaan berada pada level yang aman, tercermin dari current ratio sebesar 2,44 kali. PT Barito Pasifik disarankan untuk memperkuat mitigasi risiko global melalui diversifikasi pasar serta optimalisasi rantai pasok regional. Pengembangan energi terbarukan, khususnya panas bumi dan energi angin, perlu dipercepat guna menjaga stabilitas pendapatan jangka panjang. Manajemen juga diharapkan tetap berhati-hati dalam pengelolaan likuiditas dan utang, terutama terhadap peningkatan liabilitas jangka pendek. Selain itu, pemanfaatan green financing serta peningkatan transparansi kepada investor menjadi strategi penting selama rasio utang tetap terkendali dan sejalan dengan rencana ekspansi. Integrasi ESG terbukti memperkuat daya saing perusahaan yang tercermin dari peringkat MSCI, ESG, BBB, penurunan risiko menurut Sustainalytics, serta valuasi pasar yang tetap solid. Hal ini menjadi kunci untuk menekan biaya modal dan menjaga kepercayaan pasar. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Udah. We've been dancing for so long under the stars. I feel that the grass will cut through my skin.